Apakah kalian sedang mencari mainan yang klasik dan menyenangkan? iKids Toys mempersembahkan Slinky the Dog. Mainan ini, kalian tahu, badan dan kakinya dapat terpisah dan dia ada pair sehingga mainan ini bisa bergoyang-goyang kepalanya. Nah, selain itu, mainan ini juga mempunyai suara yang sangat unik. Ya, mainan ini dapat berbicara. Kalian dapatkan mainan ini di toko mainan terdekat. Ada Slinky Dog. Aduh. Stop. Kenapa? Sakit. Oh, maaf. Tapi katanya kamu bisa ditarik-tarik. No, stop. Stop. Itu menyakitkan tahu. Kalau ditarik-tarik seperti itu sakit. Oh, oke. Ya. Kenapa sih kamu tarik-tarik saya? Katanya kamu bisa ditarik-tarik, tapi saya tahu sih rasanya nggak enak ditarik-tarik. Dan kadang-kadang kalau kita ditarik-tarik pasti mau kayak rasa mau patah ya. Betul, tuh kamu tarik-tarik saya kayak mau patah, itu sakit sekali. Terus kira-kira kamu tahu nggak kalau misalnya orang-orang tarik-tarik kamu terus, apa yang harus kamu lakukan? Oh, I know. Kamu harus percaya Tuhan. Tuhan bisa menolong kita ya? Iya, karena Tuhan tahu apa yang kamu alami. Tuhan juga pasti tahu dan merasakan kalau betapa sakitnya dan stresnya kamu ditarik-tarik seperti itu. Tapi percaya saja pada Tuhan, karena semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Oh, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Terima kasih ya kamu udah kasih tahu saya, Slinky Dog. No, I'm not just a dog. I'm just a dog. Saya cuma gaji biasa. Tapi bolehkah saya memelukmu sekarang? No. Tidak apa-apa. Karena ada Tuhan. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melalui melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan yang banyak sekali jenisnya. Semua mainan itu dibuat untuk satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain bersama kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Nah, untuk ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan 7, yaitu kisah tentang Gideon. Begini ceritanya. Pada waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Lalu Tuhan mengangkat seorang bernama Gideon untuk menjadi hakim yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku,
seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penggirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Kemudian Gideon menjadi hakim dan memimpin bangsa Israel. Atas petunjuk Tuhan, ia memilih 300 orang untuk menyerbu perkemahan bangsa Midian dengan sangkakala, buyung, dan obor. Lalu mereka maju dan Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok, dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk tiup serta berseru-seru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Bet Sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Teban. Adik-adik, kalian tahu mainan selingki? Mainan berbentuk anjing yang badannya terpisah dan dihubungkan dengan per spiral yang dapat memanjang dan memendek itu. Mainan yang sederhana tapi sangatlah menarik. Slinky diciptakan oleh seorang bernama Richard T. James pada tahun 1940-an. Pada waktu awal pembuatannya, tidak ada yang mau membeli dan bermain dengan Slinky. Hingga suatu saat, Richard mendapat kesempatan untuk melakukan pameran dan menunjukkan bagaimana cara bermain dengan Slinky di sebuah supermarket yang besar. Dan hari itu, Slinky terjual sebanyak 400 mainan dalam waktu 90 menit saja. Bahkan, hingga sekarang mainan Slinky terjual lebih dari 300 juta banyaknya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Slinky mengingatkan kita pada Gideon, tokoh dalam cerita Alkitab kita hari ini. Gideon adalah seorang pemuda biasa, namun ia dipilih dan dipakai Tuhan menjadi hakim yang membebaskan bangsa Israel dari kepungan bangsa Midian. Gideon adalah seorang pemuda luar biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita juga dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa seperti Gideon. Yang pertama adalah God wants to stretch us in His way. Adik-adik, Gideon adalah seorang pemuda biasa yang bekerja menggiling gandum. Gideon bukan seorang prajurit, ia tidak mengerti tentang politik ataupun perang. Namun, Tuhan memilih Gideon dan menempatkan Gideon untuk memimpin bangsa Israel dan pasukannya menyerang bangsa Midian. Dari 22.000 pasukan, Tuhan mengurangi pasukannya menjadi 10.000, bahkan hingga 300 orang. Dan dengan 300 orang ini Tuhan meminta Gideon untuk menyerang bangsa Midian, bahkan hanya dengan sangkakala, buyung, dan obor. Tuhan membawa Gideon untuk mengembangkan imannya supaya dapat memimpin bangsa Israel.
Yang kedua adalah trust God when we are stretched. Kita juga dipilih dan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan seperti Gideon. Sama seperti Gideon, kita juga dipersiapkan Tuhan melalui banyak tantangan supaya iman kita diperbesar agar dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi bagi Tuhan. Tuhan memakai banyak cara untuk mengembangkan iman kita. Misalnya, dengan pekerjaan di rumah kita, tugas sekolah yang banyak, pelajaran yang sulit di sekolah, mungkin juga teman-teman kita yang sulit untuk diajak berteman. Itu semua Tuhan pakai untuk mengembangkan dan memperbesar iman kita. Untuk itu, kita dapat selalu mengingat Gideon saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana Tuhan menyertai Gideon dan membuatnya berhasil. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saat kita menghadapi tantangan yang sulit, kita harus selalu percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Nah adik-adik, sekarang kamu tanya nih, siapa yang mau jadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan? Mana nih? Ayo angkat tangannya. Angkat tangan lagi dong. Mana nih? Itu masih sedikit nih. Wah, udah banyak ya. Yes, semua harus mau ya. Kalau begitu, katakan yuk bersama-sama dengan kakak yuk. 1, 2, 3. When I play, I can remember. If I trust God, it will be okay. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. When I play, I can remember. If I trust God, and it will be okay. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas ibadah hari ini Tuhan. Bapak di hari ini kami belajar Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada untuk kami semua Tuhan. Bapaklah bantulah kami Tuhan, biarlah kami bisa terus percaya dengan Engkau Tuhan, sehingga Engkau terus menuntun kami ke depannya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.